Berikut akan dijelaskan langkah-langkah untuk scan berkas masuk sekolah atau SPMB. Yang pertama, buka Play Store terlebih dahulu. Lalu di bagian pencarian, kamu tulis CAM-SCAN-NR. Pastikan logo aplikasinya sama seperti yang saya tampilkan. Jika sudah benar, klik install dan tunggu sampai proses download selesai. Jika proses download sudah selesai dan sudah terinstall, selanjutnya kita klik buka. Nah, pada tahap ini, cukup digeser saja dari kanan ke kiri sampai seluruh teksnya selesai. Lalu, klik mulai. Selanjutnya, di bagian ini kita pilih lainnya dan selesai. Sekarang, kita sudah masuk ke tampilan awal aplikasi ini. Untuk melakukan scan dokumen, kita klik ikon kamera yang berada di sudut bawah. Nah, inilah tampilannya untuk melakukan scan dokumen. Pastikan dokumen dalam posisi tegak lurus, agar foto yang dihasilkan terlihat bagus dan presisi. Dan, oh ya, pastikan untuk pilihan yang saya tandai ini sesuai ya. Untuk melakukan scan dokumen, cukup tekan lingkaran putih itu. Sama seperti saat kita ingin ambil foto, cukup ditekan sekali saja untuk satu dokumen. Setelah itu, berkasnya otomatis di-scan dan akan menampilkan teks yang lebih jelas dan mudah dibaca. Di sini, kamu bisa memilih filter mana yang cocok untuk dokumen kamu. Pastikan filter yang dipilih menghasilkan gambar yang jelas dan tajam. Jika filter yang kamu pilih dirasa sudah sesuai, selanjutnya kita akan memastikan jangan sampai ada bagian dokumen yang terpotong. Jika ada dokumen kamu yang tidak lurus dan ada terpotong, kamu bisa edit dengan cara memilih menu memotong yang tersedia di bagian bawah filter. Nah, di bagian ini, kamu juga harus memastikan setiap sudut berada di dalam dokumen. Rapikan tiap sudutnya dan atur serapi mungkin agar dokumen yang dihasilkan terlihat presisi. Pastikan kamu memotretnya di tempat yang terang dan tidak ada bayangan di dokumen. Jika dirasa sudah rapi, kamu bisa menekan tanda centang di pojok bawah. Pilih, mengerti. Lalu di bagian ini, kita akan mengubah nama dokumen yang telah kita scan sebelumnya. Untuk menamakan dokumen, klik ikon pensil yang ada di atas. Namakan dokumen sesuai dengan yang di-scan. Jika kamu scan SKL, maka tulis SKL. Karena di sini saya scan SKL, maka saya tulis SKL. Nah, sekali lagi, pastikan di sini nama dokumennya sudah berubah sesuai dengan yang kita namakan. Selanjutnya, kita pilih ikon bagikan. Lalu pilih bagikan PDF. Selanjutnya kita pilih lainnya. Nah, di sini kita pilih salin ke, mungkin di sebagian HP berbeda. Tapi, pastikan tulisannya sama, yaitu pilih salin ke. Di sini, kita akan membuat sebuah folder baru agar dokumen kita tidak tercampur dengan file yang lain. Di sini, saya buat sebuah folder yang saya beri nama folder baru. Lalu, cari folder yang sudah kita buat dan klik folder tersebut. Jika sudah masuk ke dalam folder, kita pilih tempel. Lihat, dokumen yang kita scan tadi sudah berhasil. Ini cara scan dokumen yang hanya memiliki satu lembar saja. Selanjutnya, kita akan scan dokumen yang mempunyai lebih dari satu lembar. Contohnya, seperti rapor. Tapi, sampai di sini, kamu sudah paham kan? Rasanya Gen Z seperti kita ini. Sangat mudah memahami teknologi seperti ini. Kuncinya hanya satu, yaitu pastikan kamu mengikuti setiap step by step yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini, kita akan memulai scan dokumen lebih dari satu lembar, sama seperti yang pertama tadi. Kita klik ikon kamera di bawah.
Masih sama seperti tadi. Pastikan dokumen berada di tempat yang terang pencahayaannya. Dan atur dokumen tegak lurus. Sebelum menekan tombol shoot kamera, pastikan kamu memilih option beberapa halaman. Inilah yang membedakan antara scan dokumen satu lembar dan banyak lembar. Jika kamu ingin scan dokumen satu lembar, pastikan pilihan di sini yaitu satu halaman. Namun, karena di sini kita akan scan banyak lembar, maka kita pilih beberapa halaman, lalu klik icon shoot kamera seperti biasa. Setelah satu lembar dokumen sudah difoto, kita ganti dengan lembar yang lainnya. Jika ada 5 lembar, maka pastikan semua lembar difotokan tanpa ada yang ketinggalan. Setelah itu, klik ubah. Maka setelah itu, tampilannya akan sama seperti scan dokumen yang awal tadi. Kalian bisa pilih filter dan atur foto dokumennya agar tidak ada yang terpotong dan presisi. Di bagian ini sama seperti yang awal tadi, jadi kita skip saja dan lanjutkan ke proses memberi nama. Namun sebelum itu, pastikan atur masing-masing lembar dan samakan filternya. Ingat, jangan sampai ada dokumen yang terpotong. Namakan dengan jelas, contohnya di sini saya namakan rapor kelas 8 semester 1. Silahkan ikuti seperti step yang pertama. Klik bagikan, bagikan sebagai PDF, pilih lainnya, lalu klik salin ke. Masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Dan yang terakhir, kita tempel. Nah, sekarang kita sudah berhasil scan dokumen yang lebih dari satu lembar. Pastikan kalian mengikuti semua step by step, tanpa ada yang ketinggalan, satu step sekalipun. Tonton video ini berulang-ulang jika dirasa kamu belum memahami dengan benar. Sampai jumpa di next video.